Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Jendro, yang menceritakan sebuah teror yang dialaminya saat melakukan sebuah pembangunan apartemen di wilayah Surabaya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ini adalah ceritaku semasa kuliah di Malang sekitar tahun 2012-2013. Jadi waktu itu aku udah nyelesain semua mata kuliah wajib dan sudah selesai magang di tahun 2011. Skripsi. Nanti dulu, nunggu teman-teman yang masih ngulang mata kuliah. Menjunjung tinggi solidaritas angkatan. Karena merasa punya banyak waktu luang, akhirnya aku manfaatin untuk nyari aktivitas di luar kampus, seperti ikut komunitas fotografi, Android Malang, dan beberapa komunitas sosial lainnya. Pada saat itu, aku pun menerima job graphic design dan fotografi sebagai freelance. Singkat cerita, ada senior kampusku yang kebetulan kakak kelasku di SMA juga. Namanya Niko. Nah, Mas Niko ini sama kayak aku. Dia nyambi kerja sampingan selama ngerjain skripsinya. Di kampusku sangatlah wajar kalau angkatan-angkatan tua itu lama lulusnya karena asyik nyari duit. Mas Niko ini dulunya kerja di I.O. yang ngurusin event-event produsen HP, laptop, dan properti. Sampai akhirnya dia jadi sales properti di Surabaya. Beberapa kali dia minta bantuanku untuk bikin desain promo jualannya, seperti desain poster event, brosur, dan lain-lain lah. Tapi namanya freelance dan dibayar oleh individu, upah yang kuterima nggak gede-gede amat. Setelah beberapa kali orderan, aku ditawarin oleh Mas Miko untuk kerja di developer tempat dia kerja. Tentunya sebagai graphic designer dengan status karyawan kontrak 6 bulan, lalu diperpanjang 12 bulan. Gajinya ya jelas, gak gede. Lawong aku belum lulus S1. Setidaknya ada penghasilan lah tiap bulannya. Oleh karena itu, selama kerja di sana, aku numpang nginep di kos temen yang kuliah di Surabaya. Kalau weekend, balik lagi ke Malang. Jadi waktu itu, developer tempat aku kerja sedang bikin proyek baru, yaitu sebuah apartemen mid-class 3 tower. Karena itulah tenagaku dan pikiranku dibutuhkan. Pertama kali aku ke sana, aku sempat heran karena kupikir udah ada kantor marketingnya yang megah. Ternyata masih berupa lahan kosong dengan pohon-pohon tinggi dan besar serta tumbuhan-tumbuhan yang lebat. Tapi kantor untuk kita sudah disiapkan di basement, di bawah parkiran sebuah restoran soto ambengan dan lontong balap. Lahan yang akan dibangun apartemen nantinya itu ada di belakang resto itu. Oke, dulu kantor marketingnya belum ada ya guys. Seperti cerita urban legend yang sering kita dengar bahwa lahan kosong biasanya dihuni oleh makhluk-makhluk dimensi lain. Terlebih banyak pepohonan tinggi dan besar. Tapi buatku yang waktu itu masih baru di sana, ya udahlah, hal itu aku anggap angin lalu saja. Yang penting aku di situ kerja benar dan dibayar.
Sebelum aku mulai, buat kalian yang tahu persis lokasi apartemen ini, tolong jangan di-spill ya. Karena developer dan apartemen ini masih beroperasi sampai saat ini. Penghuni apartemen ini takutnya nanti jadi ketakutan. Cerita mistis pertama kali aku dapatkan dari seorang driver namanya Pak Gito. Dia ini aslinya orang Kediri. Dia di sini jadi supir salah satu manajer di kantor. Keluarganya tinggal di Kediri. Jadi, setiap setelah nganterin manajer pulang, dia balik ke kantor. Kebetulan di kantor dikasih ruangan yang dijadiin kamar buat tidur supir dan OB. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Aku dan beberapa karyawan kantor lemburan. Karyawan di sana juga mayoritas masih single. Jadi, Wallace di kantor sampai malam itu santai lah. Layout kantor kita itu gini ya. Jadi tiba-tiba waktu itu Pak Gito itu turun dari tangga samping, lalu masuk ke ruangan kita dengan muka setengah ngantuk tapi pucat, sambil pakai sarung dikalungin dan bawa bantal. Kita kan bingung ya, lihat dia kayak gitu. Sebenarnya di sini kita pakai bahasa Jawa, tapi biar lebih mudah, ku translate langsung pakai bahasa Indonesia saja. Temanku nanya, "Kenapa pak?" Pak Gito malah balik nanya, "Yono mana? Dia tidur di sini?" "Enggak tuh pak, lagi bersih-bersih ruangan," jawabku. Lalu Pak Gito nyamperin Pak Yono. Setelah itu kita lanjut kerja tanpa tahu menahu ada apa sampai kita pulang. Besok siangnya pas jam makan siang, dia lagi istirahat ngerokok sama Pak Yono. Disitulah kita baru tahu cerita sebenarnya kenapa Pak Gito semalam tahu-tahu ke ruangan kita. Pak Yono cerita ternyata semalam Pak Gito itu diisengin di kamar waktu dia tidur. Jadi sewaktu Pak Gito tidur, tiba-tiba dia merasa ada istrinya tidur di sebelahnya. Karena setengah sadar, Pak Gito itu ngelonin istrinya itu. Namun sesaat kemudian dia menyadari bahwa istrinya kan di Kediri. Nah, saat dia membuka matanya, ternyata benar yang dia klonin bukan istrinya, namun sesosok pocong, lengkap dengan kain kafan yang lusuh, dan bukan guling yang dia peluk. Tentu saja Pak Gito langsung ketakutan, dan akhirnya dia ke ruangan kita malam itu. Akhirnya Pak Gito dan Pak Yono tidur di ruangan kerja kita. Tidak ada yang berani tidur di kamar mereka. Sorenya kita rame-rame nanyain kebenaran cerita ini ke Pak Gito, dan dia pun mengiyakan cerita itu. Jenro. Sekitar 8 bulan kemudian, barulah pertama kali aku mengalami sendiri kejadian itu. Jadi sebelumnya, selain cerita Pak Gito, ada beberapa cerita lain dari security dan OB, Pak Yono. Pak Yono cerita dia sering melihat bayangan putih lewat tangga sebelah kantor ketika sedang bersih-bersih kantor di malam hari sepulang karyawan-karyawan lain. Tapi nggak ada siapa-siapa karena posisi kantor di basement dan jendela kaca menghadap ke tangga. Jadi siapapun yang lewat ya pasti kelihatan toh. Security juga pernah cerita pengalamannya ketika patroli malam keliling kantor. Ketika dia turun tangga, dia melihat dari jendela luar kalau ada cewek rambut panjang masuk ke arah toilet dan pantry. Karena khawatir ada maling, dia langsung mengikuti dan langsung masuk ke kantor. Tapi ternyata security itu tidak menemukan siapa-siapa. Nah, cerita lain, jadi waktu itu aku terpaksa lemburan ngerjain beberapa desain karena mau dipakai meeting si bos besok pagi. Karena aku kerjanya pakai PC kantor, jadi nggak mungkin lah aku bawa pulang.
Alhasil, mau semalam apapun aku harus kerjain di kantor. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, teman-temanku yang tadinya cuma nemenin sambil main game, nonton film udah pada pulang. Sekarang tinggal aku sendiri di kantor. Pikirku sih, nggak masalah. Toh di ruangan sebelah ada Pak Gito sama Pak Yono. Kalau ada apa-apa kan aku tinggal ke sana. Akhirnya sampai pukul 12 malam lewat. Kerjaanku masih belum selesai. Masih ada beberapa desain yang aku sendiri belum srek. Ketika itu, tiba-tiba aku melihat ada bayangan-bayangan putih yang lewat tangga. Awalnya kupikir kucing ya, tapi begitu melewati pintu kaca kok tingginya setinggi manusia. Nah, akhirnya pikiranku mulai kacau. Tapi aku berani-beraniin lah demi kerjaan beres, supaya besok aku nggak perlu ngantor pagi-pagi banget. Seketika aku ngomong sendiri dengan maksud didengar sama makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Aku bilang gini waktu itu, "Iya iya, nanti jam setengah dua aku pulang." Karena mungkin seperti di kosku yang di Malang, makhluk beginian katanya jam aktifnya itu malam sekitar jam segitu. Karena saking fokusnya, tak terasa sudah hampir jam 2 dini hari. Saat enak-enaknya lagi menatap layar monitor habis kirim email kerjaan, tiba-tiba pintu kaca yang menuju tangga bergetar cukup kencang, seperti digoyang-goyang dari luar. Sontak aku kaget dan langsung merhatiin pintu itu dan berharap ada orang yang masuk, entah security atau Pak Yono. Namun ternyata nihil, tidak ada siapa-siapa. Sepersekian detik aku masih mencoba menalar kejadian barusan. Barangkali saja jendela itu tertiup oleh angin. Tapi malam itu tenang, tak ada angin yang berhembus. Tanpa mencoba bernegosiasi lagi, aku langsung matiin PC dan buru-buru pulang. Tapi mau nggak mau aku harus lewat pintu itu, karena itu satu-satunya pintu yang dibuka kalau lemburan. Pas keluar lewat pintu itu, aku pamitan yang entah ke siapapun itulah. "Permisi, Mbah. Ini saya mau pulang beneran ya." Danu. Sekitar 6 bulan aku kerja kantor marketing akhirnya selesai. Di sana hanya untuk tim sales dan marketing. Bangunan tersebut terdiri dari dealing room, show unit, toilet tamu di lantai 1 dan meeting room. Ada sales area, toilet, pantry, musola, dan ruang admin di lantai 2. Pak Danu adalah seorang manajer marketing di tempatku bekerja. Ruang kerjanya di lantai 2 bersama dengan admin marketing. Suatu malam, Pak Danu ini lemburan di kantor sendirian. Tim sales dan admin sudah pulang sehabis maghrib seperti biasanya. Yuda, salah satu admin, mengingatkan Pak Danu sembari berpamitan. "Pak, nanti kalau pulang jangan malam-malam. Di sini serem." Tapi Pak Danu malah cengengesan, dikiranya Yuda bercanda. Ketika sudah mulai malam, sekitar pukul 20.00, mulailah gangguan-gangguan kecil itu muncul. Pak Danu sih masih cuek ya, dan masih fokus sama laptopnya. Tapi memang dia terkenal cukup pemberani sih. Tiba-tiba saja remote AC jatuh tepat di samping meja kerjanya. Tapi Pak Danu masih cuek sambil mengambil remote itu, kemudian ditaruh kembali ke meja. Saat sedang fokus mengetik, tiba-tiba remote AC itu jatuh lagi. Tapi kali ini sedikit berbeda, sedikit seperti terlempar. Pak Danu dengan santai mengambil lagi di bawah meja kerjanya karena dia pikir remote itu tadi kesenggol dan jatuh.
Ketika ditaruh di meja, barulah dia menyadari ternyata itu remote yang berbeda. Karena sekarang terdapat dua remote AC di meja dia. Nah, di sini Pak Danu mulai sedikit ketakutan ya. Semua ruangan sudah kosong dan tak ada orang siapapun. Bahkan OB sudah mematikan lampu pantry dan meeting room. Tapi dia masih kekeh dan masih berkutat dengan laptopnya dengan mengenyampingkan rasa takutnya itu. Tiba-tiba saja ada suara remote jatuh lagi di bawah mejanya. Lebih kencang daripada sebelumnya. Perlahan dia memperhatikan sekitar. Diambil lagi remote di bawah mejanya. Dan sekali lagi, benar adanya. Sudah ada 3 remote AC di mejanya. Saat itu pula bulu kuduknya mulai merinding. Tanpa babi bu, Pak Danu segera bergegas meninggalkan ruang kerjanya. Sepanjang dia berjalan keluar, dia melihat ke arah toilet dan melewati meeting room yang sudah gelap itu. Dia berjalan cepat sambil memeluk laptopnya dan menunduk tanpa berani melihat ke depan. Gita adalah resepsionis muda yang baru lulus sekolah. Berparas cukup menarik dan periang. Suka bernyanyi dan menari-nari di kala waktu luang. Maklum, di sekolah dulunya dia ikutan ekskul dancer. Nah, Gita ini akrab dengan semua orang di kantor. Jadi nggak heran banyak orang yang hafal sama tingkah lakunya. Seperti biasa, Gita datang selalu pagi dan ya dia menyiapkan semuanya lah ya. Karena dia juga seorang resepsionis. Dia juga mengecek kebersihan serta kerapian kantor marketing sebelum jam operasional. Waktu itu dia datang kira-kira pukul 7.15 pagi. Kantor masih sepi dan hanya ada OB yang bertugas menyapu di teras lantai 1. Dia bergegas menuju lantai 2 untuk menyimpan tas dan jaketnya di loker dekat pantry. Untuk menuju pantry, dia harus melewati meeting room dan ruang admin. Setelah dia ganti baju dan menyimpan tas serta jaket di loker, dia hendak turun ke lantai 1 untuk mengecek kebersihan show unit. Dia melihat Yuda sudah ada di ruangan admin. Gita langsung menyapa Yuda. "Woi, Mas Yud," sapa Gita ketika melihat Yuda. Namun Yuda hanya diam tak bergeming. Gita pikir mungkin Yuda tak mendengar sapaannya. Akhirnya Gita berjalan melewati meeting room, turun tangga ke lantai 1 sebelum mengecek kebersihan kantor marketing. Gita keluar sebentar. Ketika dia membuka pintu, dia melihat sosok Yuda sedang parkir sepeda motornya persis di depan kantor marketing. "Weh, tumben pagi-pagi udah nyampe," sapa Yuda sambil naruh helm. Nah, Gita cuma bisa melongo keheranan. "Loh mas, bukannya tadi di dalam ya?" tanya Gita kebingungan. "Enggak lah, ini aku baru parkir. Emang kenapa?" tanya Yuda balik. "Lah terus yang di atas siapa?" tanya Gita masih gak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. "Alah, apaan sih? Jelas-jelas aku baru nyampe," jawab Yuda sedikit ketus sambil berlalu menuju kantor marketing, meninggalkan Gita yang masih kebingungan. Gita lagi. Waktu kejadian itu kebetulan aku sedang tidak di kantor. Awal mulanya semua terlihat berjalan normal seperti hari-hari biasanya. Namun, ketika menjelang sore, barulah semuanya terasa berubah. Di kantor marketing seperti biasanya, ada beberapa sales sedang follow up customer di teras depan kantor marketing. Di lantai 2 lengkap ada Pak Danu, Yuda, dan Nur di ruang admin. Saat itu Gita sedang di kursi resepsionis dengan sales counter. Ada salah satu anak back office bernama Handi.
sedang di dekat meja panjang. Dia melihat Gita berjalan masuk ke arah toilet. Selang beberapa menit, Gita keluar dari toilet sambil bernyanyi lirik dan menari-nari tarian Jawa menuju ke Handi. Handi yang sudah tahu kebiasaan Gita seperti itu ya, dia cuma cuek aja. "Kamu ngapain sih, Git?" tanya Handi. Tapi Gita malah semakin kencang suaranya dan menari-nari gak jelas. Gak lama kemudian Gita tiba-tiba teriak kencang sambil kepalanya mendongak ke atas dan pingsan. Ternyata sedari tadi dia kesurupan. Saat itulah Handi baru sadar pantas saja dia bertingkah aneh sejak keluar dari toilet. Sales counter yang tadi juga ngelihatin aja langsung teriak manggil orang-orang untuk minta tolong. Tak lama akhirnya semua yang di lantai 2 turun ke bawah. Sales yang di teras pun ikut masuk untuk membantu doa. Selang beberapa menit akhirnya Gita pun siuman. Setelah itu aku baru nyampe kantor. Pas banget Yuda dan temanku satu lagi, Tias, mau nganterin Gita pulang ke rumahnya naik mobil. "Ayo Jen, temenin aku nganter Gita pulang," pinta Yuda. Di perjalanan pulang, Yuda dan Tias cerita soal kejadian tadi. Gita duduk di tengah ditemani oleh Tias. Saat itu Gita akhirnya menceritakan awal mulanya kenapa seperti ini. Ternyata hari itu Gita sedang menstruasi. Ketika dia ganti pembalut di toilet, dia membuang pembalut bekasnya itu di tempat sampah tanpa dicuci terlebih dahulu. Saat dia mencoba membuka pintu keluar, tiba-tiba saja pandangannya jadi kabur dan gelap. Setelah itu dia tidak ingat apa-apa sama sekali. Bahkan dia pun tidak ingat sudah bernyanyi dan menari-nari tidak jelas. Untungnya banyak saksi dan rekaman CCTV. Jadi dia pun tahu kalau kami tidak ngarang cerita. Sejak saat itu dia nggak pernah lagi asal buang pembalut bekas dan selalu dicuci terlebih dahulu. Ferdi merupakan tim dari KSHE, dari pihak kontraktor yang membangun apartemen. Tapi dia akrab dengan kita yang dari pihak developer, karena memang masih sepantaran sama kita. Dia termasuk anak yang ramah dengan semuanya meskipun agak tengil sih. Ferdi ini ngekos gak jauh dari lokasi apartemen. Hanya tinggal menyeberang jalan raya. Dan dia memilih tinggal tidak jauh karena pembangunan juga dilakukan sampai malam hari. Suatu malam ketika dia tengah tidur di kosnya, kejadian aneh mulai bermula. Waktu itu dia bermimpi dengan latar persis seperti lokasi pembangunan. Dia duduk bersama salah satu orang KSHE sedang membicarakan pekerjaan. Mereka berdua duduk di samping parkiran motor. Tiba-tiba saja Ferdi dipanggil seorang nenek yang sedang berdiri di depan bangunan tua milik restoran, lengkap dengan taman kecil di depannya. Hanya saja ini dalam mimpi. Selain nenek tadi, Ferdi juga melihat ada dua nenek lain yang duduk di kursi dan satunya berdiri di dekat pagar. Ada pula beberapa orang dewasa dan anak-anak yang berlarian di taman. Tapi emang dasar Ferdi, dia malah bercanda sama temannya. "Itu tuh pak, dipanggil," iseng Ferdi sambil menyenggol temennya. Tapi temennya nolak. "Bukan itu, kamu yang dipanggil." Akhirnya Ferdi menghampiri nenek itu tadi dengan sedikit membungkukkan badannya sebagai tanda sopan santun. "Ada apa ya mbah?" tanya Ferdi sopan. Sesampainya di muka bangunan tadi, dia ngelihat jelas raut muka si nenek yang nampak kesal. "Ini loh, tamanku mau kamu apain? Kok dibongkar gini?" tanya nenek itu. Ferdi yang hanya ngikutin perintah atasan gak bisa berbuat apa-apa selain minta maaf.
"Maaf mbah, sebenarnya bukan dibongkar. Karena ada pembangunan apartemen, taman ini harus dipindahkan mbah." Mendengar jawaban itu, nenek tadi bukannya makin tenang, malah jadi kesal. "Enak aja, kalau taman ini dibongkar, cucu-cucuku main kemana?" Nenek itu semakin parah dan marah sambil menunjuk-nunjuk ke arah Ferdi. Ferdi kaget bercampur takut mendengar teguran dari nenek itu. Sontak dia langsung terbangun dari mimpinya. Saat dia bangun, tubuhnya basah oleh keringat seperti habis mandi. Nafasnya tersengal-sengal. Dia pun terdiam dan melihat jam masih pukul 2 dini hari. Dia tak percaya dengan mimpinya barusan, lalu mengambil minum untuk menenangkan hatinya. Ferdi masih belum mengerti maksud dari mimpi itu. Karena masih mengantuk, dia pun melanjutkan tidurnya. Setelah dia terlelap, dia mimpi lagi. Anehnya, ada mimpi lanjutannya. Di dalam mimpinya, dia sudah berada di lokasi yang sama seperti sebelumnya. Di depan teras bangunan tua tadi, lagi-lagi dia dipanggil oleh salah seorang nenek. Namun kali ini berbeda orang. Nenek yang kali ini lebih ramah dan hangat pembawaannya. "Nak Ferdi, maafin Simbah yang tadi ya. Dia memang gitu. Jadi gimana tadi maksudnya?" Tanya nenek itu dengan lembut. Dan mendengar pertanyaan yang halus seperti itu, ketakutan Ferdi langsung lenyap. "Gini mbah, ini kan sudah mulai pembangunan. Jadi taman ini terpaksa dibongkar. Tapi kita bisa kok bikinkan yang baru di belakang situ. Cucu-cucu mbah nanti bisa main di sana," jelas Ferdi. Nenek itu kemudian berkata, "Oh gitu Thomas. Ya sudah nggak apa-apa. Tadi aku sudah bilang ke mbah yang tadi, kita udah rembukan. Pada dasarnya monggo aja. Silahkan kalau mau dipindahkan. Tapi bilang ke bosmu untuk izin dulu. Bukan hanya dia, tapi semua karyawan yang bekerja di sini." Setelah nenek tersebut bilang begitu, Ferdi kembali terbangun dalam mimpinya. Kali ini jantungnya berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Mimpi macam apa yang bisa berkelanjutan seperti ini? Dia kembali mengambil minum dan menghabiskan 1 botol air minum. Sambil menenangkan diri, dia mencoba untuk mengingat kembali mimpinya. Dia merasa ini adalah sebuah amanah yang harus disampaikan. Pagi harinya ketika morning briefing, dia sampaikan ke seluruh tim QSHE. Baru siang harinya ke tim developer. Sehingga sore harinya digelar pengajian di lokasi pembangunan yang dihadiri oleh seluruh karyawan dan kuli bangunan. Setelah pengajian selesai sekitar pukul 16.00, barulah dibongkar seluruh area taman serta outdoor restoran yang akan dibangun apartemen. Dan syukurlah, alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Oke, mungkin itu dulu ya untuk teror apartemen Surabaya. Karena ini panjang, kemungkinan akan jadi 2. Jadi besok adalah part tamatnya, terakhirnya. Terima kasih Mas Jendro sudah mengizinkan saya untuk membawakan kisahnya ya. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Selamat malam dan selamat beristirahat.